Pada bagian yang ke-16 telah dikisahkan, Utari yang tengah merasakan mulas pada perutnya yang hamil tua itu, dia merasa akan melahirkan bayinya yang pertama. Tapi dia merasa khawatir karena dia hanya seorang diri di rumahnya. Dan ketika dia tengah benar-benar merasa ingin melahirkan, tiba-tiba terdengar suara pintu rumahnya diketuk-ketuk orang. Nah, pendengar yang budiman, inilah Tumbal Bayi Pertama, bagian yang ke-17. Selamat malam, Nyai. Siapa kau, Nenek? Jangan takut, Nyai. Aku adalah dukun beranak yang datang ingin menolongmu. Aku datang atas perintah suamimu itu. Benarkah begitu? Iya. Lalu, kemana kakang salibnya? Kenapa dia tidak menemui aku? Dia akan melahirkan, Nek. Bukankah suamimu itu sedang mencari buah salak? Hah? Barangkali dia masih dalam perjalanan. Iya. Aduh, Nek. Perutku. Tolonglah cepat, Nek. Aduh. Jangan khawatir, Nyai. Tenanglah. Aku akan menolong mengeluarkan bayimu itu. Ya. Bagus. Terus, Nyai. Ayo. Teruslah. Iya. Cepat. Bagus. Bagus sekali bayi ini. Mana bayiku? Cepat. Aku ingin melihatnya. Jangan kau pegang terus bayiku itu, Nek. Bayimu ini manis sekali, Nyai. Nenek, berikan bayi itu padaku. Cepat, Nek. Aku ingin melihatnya. Bayi ini tidak akan aku berikan padamu. Kenapa Nenek begitu? Bukankah itu bayiku sendiri? Aku yang melahirkannya, Nek. Cepatlah, berikan padaku. Aku butuh bayi ini. Dia tidak akan aku berikan padamu. Dia harus jadi milikku. Berikan bayi itu padaku. Tidak, bayi ini aku butuhkan. Untuk apa, Nek? Itu anakku. Aku butuh darah dan otak. Kau tidak main-main, Nek. Aku tidak main-main. Aku juga butuh ari-arinya itu untuk aku makan. Nenek gila. Berikan bayiku. Berikan. Utari berusaha untuk bangun, tapi dia tidak sanggup. Darahnya masih banyak keluar. Nini Pelet menatap tajam pada Utari. Tiba-tiba lidahnya panjang bagai ular dan mendesis. Kau ingin tahu siapa? Perhatikanlah diriku baik-baik. Dengan perlahan-lahan, Nini Pelet lehernya menjadi panjang. Wajahnya berubah berbentuk ular. Giginya bertaring dan lidahnya menjulur panjang, penuh dengan air liur yang berceceran bagaikan lapar. Tidak! Siluman ular!
Dengan ganasnya, Nini Pelet menggigit leher Utari. Utari terkejut. Dia berusaha melepaskan diri sambil memukul-mukul wajah Nini Pelet yang menggigit lehernya. Utari akhirnya tewas dalam gigitan Nini Pelet. Nini Pelet nampak merasa puas sekali. Mulutnya masih berlumuran darah segar. Manis sekali darahnya. Bayi itu, aku harus cepat membawa bayi itu pergi dari sini. Nini Pelet dengan puasnya menggigit bayi yang masih merah dan penuh darah itu. Dia lalu mengambil ari-arinya. Nini Pelet menatap tajam bayi itu. Air liurnya semakin banyak keluar. Dia seperti tidak sabaran ingin segera menyantap bayi itu. Bayi ini manis sekali. Otaknya pasti gurih sekali. Mas Andri Taulani! Mas Andri! Foto udah! Tanda tangan udah! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Wih, Mas Andri banget. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Nini Pelet bergerak pergi membawa bayi itu dan juga ari-arinya. Dia terus membawa bayi itu ke puncak Gunung Cermai, di mana di tempat itu Raga sudah menunggu dengan tubuh yang lemah, tak bergairah. Oh, suara tangis bayi. Nini, kau berhasil mendapatkan bayi itu. Oh. Lihatlah, tolol. Bayi ini nampaknya manis sekali. Iya, Nek. Ayo, kita santap otak bayi ini. Kita santap juga ari-arinya. Baik, Nini, mana. Aku sudah tidak tahan lagi. Raga dan Nini Pelet menyantap bayi itu dan ari-arinya. Ya, memang itu adalah persyaratan diri mereka. Jika mereka sewaktu-waktu lemah tidak bertenaga, mereka harus menyantap otak bayi pertama yang lahir dari rahim ibu muda dan juga ari-arinya untuk bisa memulihkan ketahanan sebagai manusia siluman ular. Nikmat dan gurih otak bayi ini. Hari-harinya pun lezat sekali. Kini tubuhku segar dan kuat lagi. Aku pun begitu, Nini. Tubuhku yang semula lemah, tidak bergairah, kini segar kembali setelah menyantap otak dan ari-ari bayi itu. Ya, memang bayi pertama itulah syarat utama untuk memulihkan ketahanan diri kita sebagai manusia siluman. Nah, sekarang mari kita pergi dari tempat ini. Nini Pelet dan Raga bergerak meninggalkan Utari yang tergeletak mati di atas ranjang tidurnya dengan tubuh berlumuran darah. Sementara waktu terus melaju hingga hari pun pagi. Saat itu, dua orang pasangan muda-mudi tengah melangkah menuju rumah Sanip.
Anak muda dan perempuan itu adalah pasangan suami istri muda. Mereka adalah Wardah dan Asmari, dua pasangan suami istri muda yang tinggal tidak jauh dari rumah itu. Kakang Asmari, kenapa pintu rumah Utari masih tertutup rapat? Apakah mereka masih tidur, Kakang? Mungkin juga, Wardah. Tapi tidak biasanya Sani tidur sampai matahari terang begini. Utari juga biasanya sudah bekerja menyapu halaman. Kenapa kini sunyi sekali? Kakang seperti tidak tahu. Barangkali Utari tidak biasanya sibuk bekerja. Karena dia kan sedang hamil tua dan akan melahirkan, Kakang. Iya. Aku lupa. Padahal kita ini kan datang ingin melihat keadaan Utari yang akan segera melahirkan itu. Ayo, Kakang. Ya. Kalau Utari dan Sani belum bangun, biar kita bangunkan saja mereka. Iya. Asmari dan Wardah, pasangan suami istri muda itu merasa heran. Karena tidak biasanya pintu rumah tetangganya itu tertutup rapat. Sedang matahari sudah terang. Sanit. Utari. Masih tidur kali mereka. Sanit, sudah siang. Utari, kami datang. Aku Asmari dan Wardah. Utari, Sanit. Bagaimana, Wardah? Nampaknya mereka masih tidur. Ketuk lagi pintunya, Kakang. Iya. Sanit, Utari, buka pintunya. Sanit. Tidak ada jawaban juga, Wardah. Nita. Ayo Via, salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo, Tante. Lucunya. Kalau Via pintar, bisa seperti Tante Nita. Obatin orang sakit. Mama juga pintar, obatin Via sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pinter sekali. Via diare diobatin apa? Entetep anak. Entrostop anak. Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal, ekstra kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak. Karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jambu lagi. Via suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Ya Via kan di atas 2 Tangan. 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan Entrostop anak. Asmari nampaknya merasa putus asa. Lalu, tanpa diduga, Wardah menyentuh pintu itu. Dan pintu itu terbuka. Pasangan suami istri muda itu tersentak. Kakang Asmari, rupanya pintu rumah ini tidak dikunci. Iya. Pintu itu terbuka ketika tersentuh tanganku. Biarlah. Ayo, kita masuk saja ke dalam. Ayo, Wardah. Kakang Asmari, kenapa ruang tamu rumah ini berantakan? Suasananya lain. Maksudnya bagaimana? Keadaannya sunyi, dan tiba-tiba saja hatiku merasa tidak enak. Itu kan hanya perasaanmu. Sanit! Utari! Sanit! Utari, aku Wardah. Aku datang, Utari. Ceceran darah. Lihat, Kakang. Itu ceceran darah. Iya. Darah kering melekat di sepanjang lantai menuju kamar. Benar. Ceceran darah apa itu? Aduh, aku jadi curiga, Wardah. Asmari dan Wardah saling berpandangan curiga. Tapi Wardah ada sedikit rasa takut. Wajahnya menjadi tegang dan khawatir. Sebentar-sebentar dia melihat ceceran darah di kamar itu. Kemudian melirik ke seluruh ruang itu dengan curiga. Wardah, aku takut terjadi apa-apa di rumah ini. Mari kita lihat Sanit dan Utari di kamarnya itu. Kakak, kita sudah sampai di depan kamar. Iya. Bagaimana? Pintu kamar itu tertutup. Biar, aku akan coba mengetuknya. Sanit! Utari! Sanit! Kakang, sepertinya mereka tidak ada di kamar. Kakak Asmari, hatiku semakin tidak enak saja. Lihatlah,
di depan pintu ini. Di bawah lantai itu, ceceran darah itu banyak sekali. Apakah Sanip dan Utari ada di kamarnya? Wardah, kita buka saja pintu kamar ini. Aku jadi curiga sekali. Asmari membuka pintu kamar itu. Setelah pintu itu terbuka lebar, Asmari dan Wardah terkejut. Mereka melihat Utari tengah tergeletak di atas ranjangnya dengan tubuh berlumuran darah. Kakang, lihat itu, Kakang. Utari! Kenapa dia tergeletak kaku dan penuh darah? Lalu... kenapa, Sanip? Kakang, sepertinya Utari sudah mati. Iya, dia kaku. Dia pasti sudah mati. Siapa yang membunuhnya? Lihat, lehernya berlubang seperti bekas gigitan. Kakang, ya. Sebaiknya kita laporkan saja hal ini kepada Pak Dalil. Iya. Ayo, Kakang. Ya. Asmari dan Wardah bergerak keluar dari kamar itu. Keduanya melaporkan kejadian itu kepada Pak Dalil, kepala kampungnya. Maka berdatanganlah orang-orang ke rumah itu. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benar kan, Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah direbetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak promah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di promah. Kunyah, beres sakitnya, nyaman lambungnya. Kan promah ada apa kui? Hidrotalsit. Promah, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsit. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya, yang praktis atasi sakit mah ya Promah obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap, klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut hubungi dokter. Utari. Malang sekali nasibnya. Asmari? Iya, Pak Dalil. Apakah kalian tidak melihat Sanip kemana? Tidak, Pak Dalil. Ketika kami datang, rumah ini dalam keadaan sepi. Benar, Pak Dalil. Kami juga sudah curiga. Iya, aku khawatir. Kalau bayi Utari yang lahir itu dibawa lari siluman ular berkepala manusia itu. Kejadiannya sama dengan bidari hari yang lalu. Ular berkepala manusia? Iya. Apakah siluman ular itu muncul lagi di desa kita, Pak Dalil? Iya, makhluk itu muncul lagi di desa kita. Tapi kini dia bukan lagi mencari gadis-gadis sebagai korbannya. Tapi dia mencari bayi pertama setiap yang melahirkan itu seorang ibu muda. Kakak, aku takut. Iya, jangan berpikiran yang tidak ada. Tenang. Sedang apa kau, Kisanak? Siapa kau? Siapa kau, anak muda? Kenapa kau tiba-tiba sudah berada di belakangku? Apakah kehadiranku mengejutkanmu? Iya. Kenapa kau begitu heran? Sejak tadi aku perhatikan dari kejauhan. Kau sepertinya sedang dilanda persoalan. Percuma saja. Jika kau tahu persoalanku, anak muda, kau tidak akan bisa menolongku. Begitu gampang kau merendahkan aku. Jika kau katakan sebenarnya, aku yakin aku bisa membantu. Benarkah kau bisa membantuku? Istriku yang belum juga ada tanda-tanda kehamilan. Benarkah kau bisa membantuku untuk memiliki seorang anak? Ketahuilah, aku dan Wardah sudah lama kawin. Tapi hingga saat ini, kami belum juga dikaruniai anak. Ini kesempatanku. Laki-laki itu harus kubunuh. Dan aku akan menyamar dalam wujud laki-laki sebagai suami Wardah, istrinya itu. Jika Wardah aku gauli, dia pasti bisa hamil dan akan melahirkan bayi pertamanya. Ini pasti senang mendengarnya. Kenapa kau diam, anak muda? Jawablah pertanyaanku tadi. Aku sanggup menolongmu. Dan istrimu itu pasti akan melahirkan bayinya yang pertama.
Asal kau harus turut kataku. Betulkah? Katakan, apa maumu anak muda? Aku butuh kepalamu. Kurang ajar. Kau ingin mengajakku berkelahi rupanya. Ku hajar kau. Hiat! Asmari dengan penuh emosi menyerang Raga. Tapi dengan mudahnya, Raga mematahkan serangannya. Raga lalu melompat dari kudanya. Dia berdiri di hadapan Asmari yang saat itu sedang bangun dari duduknya karena terlempar. Aku butuh kepalamu. Cepat, kemarilah engkau. Kau jahanam. Tiba-tiba, Raga melotot dengan tajam dan bersinar-sinar merah. Lidahnya panjang seperti lidah ular, giginya runcing. Lidahmu panjang seperti lidah ular. Tidak. Kau pasti siluman. Kedua matamu bersinar merah. Kau bisa mendesis seperti ular. Kau memang siluman ular. Raga berjalan perlahan-lahan mendekati Asmari. Asmari yang masih berusaha bangun terjatuh duduk. Dia lalu mundur-mundur sampai kedua matanya memandangi Raga dengan tegang tak lepas-lepas. Kau mau apa? Kau terus mendekati aku. Aku butuh kepalamu. Tidak. Jangan. Mas Andri Taulani. Mas Andri. Foto udah. Tanda tangan udah. Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Wah, Mas Andre banget. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Raga terus melangkah mendekati Asmari yang duduk mundur-mundur dengan wajah tegang dan takut. Raga siap untuk segera memutuskan kepala Asmari. Bagaimana